Halo, teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek energi kamu dan dia hari ini ya. Kita akan cek dulu energi dia hari ini seperti apa. Nah, tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, yang pertama ini kita akan cek dulu perasaan dia ke kamu ya. Tapi ini juga bisa vice versa. Perasaan dia saat ini ke kamu ataupun yang ada dalam hatinya dia atau keinginannya dia atau yang dia pikirkan ya. Oke, dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Di sini ada I'm afraid to contact you. Jadi ada seseorang hari ini itu seperti dia ingin menghubungi kamu, tapi takut gitu loh. Apakah beberapa hari ini antara kamu dengan dia itu kayak ada lagi konflik? Tiba-tiba aja memblokir gitu loh. Atau tiba-tiba aja ngilang gitu ya. Kamu juga bingung kenapa kok bisa dia menghilang tiba-tiba. Padahal kemarin-kemarin sih baik-baik saja. Nah, di sini apa ya kayak hari ini itu dia seperti ingin menghubungi kamu. Mungkin sudah berapa hari ini dia itu tidak menghubungi kamu dan dia sadar gitu loh. Oh ternyata aku udah berapa hari ya nggak kontak kamu dan mungkin saat itu dia muncul rasa kerinduan atau saat itu dia muncul rasa ingat sama kamu atau malamnya itu dia mimpiin kamu sehingga akhirnya oh iya ya aku ngerasa bersalah nih sama kamu gitu ya. Di kartu ini juga aku melihat ya I know I messed up everything. Aku tahu aku mengacaukan segalanya. Ya mungkin saja ya dia ini orang yang masih kekanak-kanakan atau dia ini orang yang belum punya tujuan dalam satu hubungan sehingga dia mikir kayaknya aku masih pengen bebas gitu aku kayak pengen masih bermain-main begitu ya sehingga akhirnya dia on off begitu saja ngilang begitu saja sampai kamu juga bingung tapi terkadang dia itu juga menunjukkan rasa cintanya ke kamu ya intinya kayak ada dua kepribadian gitu ya. Kayak bingung juga menilai dia, itu yang kamu pikirkan saat ini. Seperti kekanak-kanakan, jiwanya belum dewasa. Itu yang kamu lihat di sini. Oke. Dan aku juga merasakan ya di sini uh, I know I was a distraction from your pain. Aku tahu aku adalah uh, pengalih perhatian dari rasa sakitmu gitu ya. Itu maksudnya ya. Apakah di antara kamu dengan dia itu ada hal-hal yang membuat dia ngerasa aku tersakiti sih oleh kamu gitu. Apakah dengan sikap kamu yang dia anggap terlalu bijaksana atau mengekang atau terlalu banyak tuntutan itu anggapan dia gitu. Karena mungkin di antara kamu dengan dia itu punya perbedaan usia. Perbedaan usia walaupun mungkin dia uh, mungkin tua dari kamu gitu ya. Tapi mungkin sifatnya masih kekanak-kanakan. Atau dia yang uh, memang masih muda dari kamu gitu loh. Ya. Tapi dia beranggapan ya, intinya kayak nggak dewasa banget. Seolah-olah mungkin ada sikap kamu yang dia berpikir jangan-jangan aku ini hanya sebagai pelarian gitu ya. Ini nggak tahu juga nih apakah kamu atau dia ngerasain. Oke? Itu aku rasakan. Terkadang dia juga mikir ya, ini yang mungkin ingin dia katakan sih ke kamu ya. It was my fault but it blamed you. Itu salahku tapi aku menyalahkanmu. Ya, ternyata mungkin perlahan-perlahan dia sadar
Selama ini mungkin dia menuduh kamu yang enggak, selama ini mungkin dia beranggapan kamu yang enggak gitu ya. Atau dia beranggapan ya hubungan ini walaupun banyak rintangan dan tantangan, ya memang inilah gitu. Walaupun banyak halangannya, tapi kalau memang kita akan bersama ya tetap akan bersama gitu ya. Ya pada akhirnya mungkin dia sadar, dia suka menyalahkan kamu di sini, ya. Dan ini juga aku melihat I want to feel that way again. Aku ingin untuk merasakan jalan itu kembali, ya. Ya makanya di sini dia ingin menghubungi kamu tapi takut. Kenapa dia ingin menghubungi kamu? Karena dia pengen bersama kamu lagi. Ini ada beberapa dari kamu ya yang tiba-tiba aja dia pergi gitu ya. Nah itu kita juga bingung ya. Tapi dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari ya apa yang harus dia lakukan ke kamu. Tapi dia merasa ada rasa ketakutan yang cukup luar biasa. Hari ini itu seakan-akan dia seperti ingin untuk mengejar kamu, datang ke kamu, mengatakan semua yang ada dalam hatinya dia. Aku bersalah sama kamu, aku minta maaf sama kamu, ya mungkin saja. Kesadaran itu mungkin dia rasakan saat orang-orang mulai menceritakan kamu. Orang-orang mulai memperhatikan kamu. Makanya di sini I don't react when people mention you. Ya, aku tidak bereaksi saat orang-orang membicarakan kamu atau pikirkan kamu gitu ya. Ini kayak gini loh, ada nih orang yang ngatain kamu, oh si itu orangnya sekarang kok cantik banget ya, kok ganteng banget ya, dia baik, dia ini, dia itu. Dia mungkin merasa langsung terdiam gitu lah. Terdiam itu karena mengaku, oh aku salah. Aku merasa kamu itu begitu berarti gitu loh. Aku merasa kamu itu memang berbeda dari siapapun. Jadi itu yang dia pikirkan di sini. Ya, seseorang yang benar-benar menginginkan kamu lagi, ya dia ini. Setelah apa? Setelah dia mendengarkan hal-hal yang terbaik tentang kamu. Di situ dia mulai sadar. Makanya dia sini ingin menghubungi kamu, dia sini ingin benar-benar bertemu dengan kamu ya. Itu yang aku lihat. Kita akan coba lihat di sini apa lagi ya. Bentar. Tentang dia ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat juga dulu seperti apakah energi dia, apa yang dia rasakan saat ini dari versi kartu yang ini ya. Nanti dari kartu tarot kita lanjutkan. Ternyata mungkin bisa saja dia saat ini memang lagi hancur-hancurnya. Ya. Ya, makanya dia seperti ingin mencari kamu kembali, meminta bantuan. Wow, ternyata di sini dia juga cemburu. Orangnya pencemburuan ternyata. Makanya dia ini beranggapan ya, I know I was a distraction from your pain gitu ya. Dia beranggapan ya mungkin aku ini sebagai pengalih perhatian dari kamu aja, dari rasa sakit kamu gitu loh. Seakan-akan dia beranggapan dia itu sebagai pelari bagi kamu. Ya mungkin ada sikap tak acuh dari kamu kepada dia, perasaan dia gitu ya, anggapan dia. Mungkin dia terlalu bucin sama kamu. Atau mungkin terlalu sangat mencintai kamu sehingga akhirnya dia merasa takut gitu ya untuk kehilangan kamu. Di sini ada rindu. Dia benar-benar merindukan kamu. Makanya di sini dia ingin menghubungi kamu, ya. Jadi seseorang ini ada energinya benar-benar kayak punya rasa ketakutan gitu ya. Ya, ketakutan juga terhadap penolakan. Dia takut kamu nanti menolak dia, marahin dia gitu ya. Menolak untuk memberikan kata maaf. Itu anggapan dia ya. Dia takut dengan penolakan di sini. Oke. Kita akan coba lihat dengan kartu ini dulu. Nanti kita akan lihat dari kartu tarot ya. Untuk terakhir, kartu tarot dan zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu. Kita ambil 3 kartu aja ya di sini.
Nah, jadi di sini ada sunglasses. Dia benar-benar sering nih stalking kamu, dia benar-benar selalu mantau kamu ya. Dia selalu mencari tahu tentang kamu. Makanya dia mendengar tentang kamu itu dari orang-orang sehingga akhirnya dia merasa, oh, aku merasa bersalah. Ternyata dia juga merasakan, aku itu punya cinta tanpa syarat kepada kamu. Ya, ada beberapa dari dia seperti itu juga. Orang ini merasa, aku itu cinta sama kamu dan aku ingin selalu membahagiakan kamu. Tapi memang namanya hubungan percintaan itu tidak akan selalu mulus ya. Pasti selalu ada halangan, rintangan. Tapi apapun yang terjadi dengan hubungan kita, aku yakin pada akhirnya kita akan baik-baik saja. Itu yang dipikirkan. Nah, di sini meeting someone, kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang ini mungkin dalam versi yang terbaik ya. Tapi ini jika aku melihat kamu tidak menginginkan orang ini, jika kamu tidak menginginkan maka kamu akan ketemu dengan orang yang baru ya. Karena mungkin kamu juga mikir capek juga bersama orang-orang yang mungkin toksik gitu ya. Dia terlalu bucin, dia terlalu baperan, capek dong gitu ya. Jadi kamu lebih milih untuk menemukan orang baru. Ini ada hand of card, take a chance. Ya mungkin dia ini merubah semuanya, dia ingin merubah keadaan. Ada juga ya seseorang ini take a chance, seseorang ini ingin membuat perubahan, dia akan membuat sebuah strategi ya. Strategi ini nantinya akan bisa membuat semuanya berbeda. Oke, kita akan coba lihat dari kata tarot. Apakah yang terbaca? Jadi seseorang ini benar-benar seperti tidak bisa hidup tanpa kamu ya sebenarnya ya. Dia kayak galau tanpa kamu. Tapi dia cemburuan juga sih ya. Cemburu itu karena dia takut aja ya kehilangan kamu. Tapi pada akhirnya dengan keegoan dia meninggalkan kamu begitu saja. Mungkin ada rasa kesal, ada rasa amarah yang dia tidak bisa kontrol sehingga harus meninggalkan kamu. Itu karena egonya dia ya. Padahal dia benar-benar mencintai kamu. Padahal dia benar-benar membutuhkan kamu sih ya di sini. Oke, untuk zodiak-zodiaknya itu ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capri. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Aku melihat di sini ada Four of Pentacles. Sebenarnya bisa saja keadaan dia saat ini itu dalam keadaan stuck keuangan. Ya, intinya dia hari ini itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekacauan yang dia perbuat sendiri dan akhirnya dia menderita sendiri gitu. Nah, di sini ini yang dia inginkan, pertemuan dengan kamu. Pertemuan dengan kamu, ya dia ingin menghubungi kamu dulu nih. Dan setelah itu mungkin dia ingin bertemu dengan kamu. Kapan ya aku bisa ketemu dengan kamu? Menceritakan semuanya, ungkapin semuanya. Karena aku benar-benar kamu itu orang yang berbeda gitu. Aku baru sadar kalau aku itu benar-benar mencintai kamu. Dan saat ini cinta yang aku rasakan adalah cinta yang tidak meminta balasan apapun. Itu. Nah, apalagi di sini seseorang ini benar-benar sudah menjadi bijaksana. Dia mulai dewasa. Dia mungkin saja ya saat dia meninggalkan kamu, saat dia pergi dari kamu, dia mencoba untuk introspeksi diri. Dia mencoba untuk menata kembali diri dia sehingga nantinya dia jadi layak untuk kamu. Makanya di sini ada pertemuan yang dia inginkan. Nah, memang di sini awalnya itu ada suatu kehancuran atau masalah yang terjadi antara kamu dengan dia. Itu karena apa? Karena pondasi yang kamu dan dia bangun itu tidak kuat. Mungkin pondasinya itu ada pada dia gitu ya. Dia yang mungkin terlalu bucin, dia terlalu posesif, atau dia yang terlalu mengatur, atau dia yang terlalu ketakutan ya. Ketakutan untuk ya apa ya, ketakutan kalau kamu itu akan pergi dari dia. Tapi pada akhirnya ya dia sendiri meninggalkan kamu. Nah, itu yang anehnya gitu loh.
seolah dia ini sulit dimengerti. Tapi namun ya pada akhirnya sekarang dia mulai mulai dewasa, mulai bijak, mulai ada kepribadian dia yang dia tunjukkan ya di sini. Oke. Ada Five of Swords dan ada Nine of Cups. Inilah saat kehancuran itu datang, dia mulai kehancuran dalam dirinya dia ya. Ini juga hancur. Jadi ada kehancuran dalam dirinya dia yang membuat dia benar-benar sekarang mulai pasrah. Pengen, aku nggak pengen lagi nih untuk merasakan hal ini. Aku pengen keluar dari zona ini gitu loh. Nah sekarang saatnya dia mengatakan pada diri dia, ya let's go gitu loh. Ayo kita bangkit. Aku nggak mau seperti ini. Makanya dia pengen mencari kamu, dia pengen menghubungi kamu ya. Dia berharap hubungan kita nantinya akan baik-baik saja ke depannya. Oke. Nah, ini yang memang dirasakan oleh dia. Hari ini semoga aja ya, semoga aja dia akan bisa menghubungi kamu jika kamu dengan dia benar-benar saat ini lagi berkonflik ya. Lagi punya masalah atau lagi marah-marahan atau lagi saling memblokir begitu ya. Oke. Nah, oke teman-temanku. Memang di sini aku melihat, nah ini kartu intinya seperti ini. Dia takut menghubungi kamu ya. Yang dia bisa lakukan adalah memantau kamu dari jauh, dia stalking kamu ya. Karena ada keadaan dia hancur saat ini, makanya dia seperti ingin mendekat ke kamu. Ya mungkin saja agar keadaan dia mulai membaik saat dia berada di dekat kamu. Begitu, oke? Nah, teman-temanku, inilah energi dia hari ini. Semoga apapun terbaca, kamu akan bisa menemukan pesan-pesan positif. Dan jika ini pun tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.